Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah untuk kebahagiaan umatnya dunia dan akhirat. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Haji Warul Walidin AK MA, beserta Ibu Ketua Dharma Wanita. Yang kami hormati pembantu Rektor Bapak Dr. Gunawan Adenan beserta Ibu, Bapak Dekan, pembantu Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Direktur, para guru besar, guru-guru kami termasuk sesepuh guru saya Bapak Profesor Dr. Haji Asman Ismail MA. Beliau tanya tadi waktu pesiju, "Ilun gak sepuh?" katanya. Karena dipanggil sesepuh. Giliran saya dikasih tausiah. Kalau di tempat lain katanya nasihat perkawinan, nasihat berangkat haji. Rupanya saya sering dipanggil nasihat, sering ditanya, "Assalamualaikum Pak Abrar." "Waalaikumsalam." "Penasehat?" "Sehat enggak?" "Penasehat." "Sehat." Sehingga menjadilah penasehat, karena sering ditanya sehat. Yang kami hormati jamaah haji yang baru dilantik, yang baru dipesiju, yang baru dilepaskan, termasuk guru-guru kami di dalamnya. Ada Prof. Jamal, ada Kanda Dr. Mufakir, ada Dr. Zulfan Wandi, ini semua pembimbing. Ada Dr. Syarifuddin, ada Dr. Zulfan Wandi sudah. Ini semuanya saya mohon izin tadi kepada Kanda Mufakir. Nyalun kagi sampaikan tausiah. Kiban Prof. Jamal tolong dibimbing. Kata Prof. Jamal, pembimbing sama-sama pembimbing. Sama Pak Rektor gitu juga. Pak Rektor saya izin, saya nggak lagi pembinaan ASN, itu sudah dengan Pak Rektor. Saya sedikit aja halal bihalal, apalagi Pak Rektor mau berangkat ke Malaysia, Pak. Mau berangkat ke Malaysia. Juga ada guru-guru kami, Bunda Khairan, Pak Dr. Nurdin Bakri di S2, Kepala Pusat, Kabak, Bapak Ibu, para dosen, aparatur sipil negara, hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama, kita masih di bulan Syawal, 27 Syawal. Kita sudah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan hubungan dengan Allah. Tidak mulia seseorang kalau tidak seimbang. Ibadah dengan Allah disebut ibadah ritual. Dengan berbuat baik dengan manusia, ibadah berdimensi sosial. Duribat alaihimudz zillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Quran Ali Imran 112. Di mana saja manusia itu berada, dia diliputi kehinaan. Tidak menjadi hina kalau dia baik dengan Allah, beribadah ritual, dan hablum minan nas, dia baik-baik dengan manusia, ibadah berdimensi sosial. Kalau ada orang salat malamnya bagus, puasa Senin Kamisnya tidak tinggal, bibirnya selalu dibasahi dengan zikir, tapi dia durhaka kepada ayah dan ibunya, dia tidak baik dengan saudara-saudaranya, orang ini hina. Sebaliknya, ada orang baik sekali dengan semua manusia. Di kampung dia dikenal, di kecamatan dia dikenal, di kabupaten, di provinsi dia dikenal. Lebih-lebih kalau mau pemilu, Dia bagi sembako, dia bagi baju kaos. Kadang-kadang kalau kalah minta balik. Ada yang seperti itu.
tapi dia tidak salat, orang ini di mata Allah masih hina. Baru seimbang, dia baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Makanya di bulan Syawal ada istilah halal bihalal. Kanda Mufakir pernah menyampaikan halal itu dari sesuatu yang halal, makan sahur, buka, perbuatan bulan Ramadan halal, hari raya berhalal-halal, makan ketupat halal. Bukan halal bin halal, karena ada yang mengatakan halal bin halal. Kalau halal bin halal, si halal anaknya si halal. Lalu kita ada lebaran. Lebaran dalam konteks Indonesia, dalam bahasa agama disebut Idul Fitri. Maka waktu lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Betapa indahnya saling mendoakan amalan di bulan puasa. Semoga sama-sama diterima oleh Allah. Tidak ada merasa yang lebih ibadahnya. Walaupun dia salatnya 8 rakaat, 20 rakaat, tetap diucapkan amalanku dan amalanmu. Semoga diterima oleh Allah. Lalu diiringi minal aidin wal faizin, dari aid Idul Fitri, dari kesucian jiwa, wal faizin, menuju kepada kemenangan. Orang-orang sucilah, orang-orang bersihlah yang menang. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, yang selalu salat menyembah Allah dan membasahi bibirnya dengan zikir mengingat Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka istilah lebaran kalau kita artikan, lebaran asal katanya lebar. Kalau sudah lebaran, hati yang sempit jadi lebar. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan nasihatnya. Rumah kita sempit, orang ramai datang, rumah jadi lebar. Silakan masuk, dikeluarkan kue, toplesnya kecil, dibuka jadi lebar. Inilah namanya lebaran. Yang kedua, lebaran bisa berarti laburan. Labur ini bahasa Jawa mengecet, memperindah. Tapi baik bahasa Aceh. Bahasa Aceh laburnya mulabu. Punya mulabu kakuto. Orang mau hari raya rumahnya dicat, wajahnya dicat, pakaiannya baru. Dirinya wangi. Ini laburan. Saling berkunjung, orang menjadi cantik karena hatinya bersih, wajahnya di make up. Make up yang paling bagus untuk ibu-ibu, pakailah sampo jilbab. Insya Allah akan menghilangi ketombe dosa. Pakailah sedo eyes, apa bahasanya itu? Penghias mata dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Insya Allah matanya menjadi indah dan bening. Make up yang paling bagus adalah pakailah cincin silaturrahim. Ulurkan tangan dan saling memaafkan. Kalau mau pakai kalung, pakailah kalung tawadhu. Insya Allah dirinya akan menjadi mulia di sisi Allah. Ini udah laburan. Yang ketiga, yang tumpah ruah itu apa namanya? Lebaran, laburan, yang sampai ke jalan, luberan. Ada luber. Nah, ini bukan luber pemilu. Hari raya itu luber, orang penuh ke jalan. Kemudian lebaran ada juga yang bermakna liburan. Ada cuti bersama. Siapa yang tidak masuk tanggal 10 dipotong gaji, dipotong tukin. Itu namanya liburan. Dalam konteks agama, halal bihalal, lebaran ini disebut silaturrahim. Terdiri dari 2 kata, silat, artinya ikatan, rahim, kasih sayang.
Itu hubungan dengan manusia, disebut silah. Ada ikatan dengan Allah, disebut salah. Orang yang salat itu ikatan dengan Allah yang sangat kuat. Silaturrahim, ikatan dengan manusia yang paling kuat. Ar-Rahim terambil dari kata Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya kasih sayang, yang pengasih dan penyayang. Maka silaturrahim, kita saling menyayangi. La yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga seseorang yang memutuskan silaturrahim. Dalam perkembangannya, rahim berubah makna. Ada rahim dari Allah, ada rahim dari ibu-ibu. Ibu-ibu punya rahim. Maka anak yang lahir dari rahim ibu, dia akan berkasih sayang kepada ibunya. Dia tidak bertengkar. Dia akan terus berbuat baik. Karena dia dilahirkan dari rahim ibunya. Secara akademik, kita dari rahim Uin Araniri. Saya terlahir dari Uin Araniri, maka sesama Uin berkasih sayang. Kalau kita anak Uin Araniri, kita lahir satu rahim, maka sesama kita berlapang dada. Inti silaturahim tidak saling menyakiti. Kalau sudah menyakiti, sehebat apapun silaturahim, tidak dengan takwa, maka tidak dianggap mulia orang itu. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, rajutlah silaturahim. Mana duluan? Dengan Allah atau dengan manusia? Kalau ayat tadi hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kalau bersamaan? Kita mau keluar, salat, tiba-tiba ada yang jatuh. Apakah kita bantu yang jatuh atau pergi salat? Islam membolehkan. Silakan bantu yang jatuh, lalu kita pergi salat. Jangan pula ada yang jatuh tetangga, pas azan, kita mohon izin. Jatuh Pak ya, ada berat. Selamat jatuh ya, saya mau salat dulu. Orang ini belum hebat di sisi Allah, seolah-olah dia orang yang taat. Lalu ketika dia sendiri terdengar suara azan, dia tidak memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, kalau salah dengan Allah, bisa langsung memohon ampun kepada Allah. Kalau ada dosa, maksiat, minta ampun kepada Allah. Kalau salah sesama manusia, Allah tidak mengampuni kalau belum sesama manusia saling memaafkan. Yang ketiga, kalau dengan Allah kita berbuat salah, bisa dibayar. Berbuat baik dengan manusia, ibadah berdimensi sosial. Puasa kita rusak, bisa dibayar fidyah, bagi kepada fakir miskin. Naik haji, haji kita rusak, boleh sembelih dam, bagi kepada fakir miskin. Kalau dengan manusia rusak, tidak bisa dibayar ibadah dengan Allah. Seseorang menyakiti yang lain, ya Allah ampuni dosaku. Lon upat si pulan, lon dalimi si pulan, lon fitnah si pulan. Aku mau mohon maaf gengsi dong. Sekarang aku salat sunat 1000 rakaat. Maafkan aku ya Allah. Allah tidak akan maafkan. Kalau ada yang rusak dengan manusia, mau dibayar dengan ibadah berdimensi ritual. Halal bihalal sudah cukup. Yang kedua, baru masuk haji. Dalam haji diperlukan silaturrahim.
Boleh kita mengunjungi saudara kita, boleh saudara kita mengundang kita, yang pada hari ini diundang oleh Pak Rektor. Ada pesijuk, tadi Kepala Biro sudah menjelaskan filosofi pesijuk. Nah, belukat, bermukumat, nai supaya lupi deh 47 derajat. Semuanya sehat walafiat. Prof Azman menyulang menyuapin ketan manis, semoga di sana sehat-sehat, dan makan sudah ditanggung oleh pemerintah 40 kali selama di Mekah, 18 kali selama di Madinah, dan setiap waktu ketika berada di Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi semuanya kita doakan, semoga sehat berangkat ke tanah suci, sehat kembali ke tanah air, semoga menjadi haji yang mabrur. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji mendapat keuntungan. Kemarin sudah saya sampaikan di Madrasah Aliyah Rukoh, orang naik haji itu mendapat hudan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama, rumah ibadah didirikan di muka bumi, itulah Baitullah yang ada di Bakkah. Petunjuk bagi manusia. Orang yang menunaikan ibadah haji sudah dapat petunjuk. Karena ongkos haji sekarang nggak mahal lagi. Kemarin Bapak Ibu setor 30.880.010 rupiah. Masih murah dibanding tahun-tahun 2015, 2016 sampai 34 juta. Orang-orang naik haji dapat petunjuk, karena petunjuk Allah lah dia mendaftar. Karena waktu tanya peng cukup, rumah mewah, istri ada, mobil mengkilat. Ditanya, Pak, Pajam berangkat, hana panggilan tau. Ini belum dapat petunjuk. Kalau daftar, belum, peng na panggilan hana lo. Berarti dia belum dapat petunjuk. Yang kedua adalah mubarakan. Orang naik haji itu berkah. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ibadahnya. Rukun Islam 5, syahadat, salat, puasa, zakat, sudah. Ini sekarang haji, alhamdulillah ya Allah. Yang ketiga, orang naik haji tidak pernah jatuh miskin. Survei membuktikan bahwa pulang dari haji Allah menambah rezeki dan minta naik haji lagi. Kalau Prof Jamal sudah berulang kali. Kalau Tengku Zulpan memang pulang kampung. Kanda Mufakir sudah yang keberapa kali. Ada yang turun dari pesawat di bandara nanya lagi. Pak Bram, Pak janji berangkat loh. Termasuk Pak Said Farzah kemarin. Turun di bandara, Ustaz, lu kena berangkat lah mungkiban. Mendaftar tidak boleh lagi. 10 tahun pulang dari haji, baru boleh mendaftar. Sekarang mendaftar 25 tahun antrinya. Survei membuktikan orang naik haji tidak pernah miskin. Yang keempat, orang naik haji itu aminan. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Siapa yang masuk ke dalamnya, Allah jamin kedamaian, ketentraman lahir batin. Jadi kalau udah mau naik haji, titip rumah, titip anak, titip harta sama Allah. Minta doa orang tua. Kalau masih ada ayah dan ibu, minta doanya. Beruntung beliau sudah haji. Kalau beliau belum haji, jangan tersinggung beliau.
Kalau sempat kita pergi ke rumah orang tua, beliau belum haji, mak, belum berangkat tunya. Apa beliau jawab? Gata berangkat. Lun hana fajar. Akan iba hati orang tua, berbahagialah yang sudah menghajikan ayah dan ibunya. Berbahagialah yang naik haji bersama ayah dan ibu. Berbahagialah yang berhaji bersama suami istri. Kalau yang berangkat istri, suaminya tidak berangkat, mohon izin suami. Suamiku, doakan aku. Mohon redamu. Bahagia yang bersama suami. Kalau suami sudah meninggal, ayah sudah meninggal, boleh dibadalkan hajinya kalau dia bercita-cita naik haji. Tapi kalau suami diajak istri naik haji, bang, dah daftar haji. Apa dia jawab? Haji. Rumah hanal, pu daftar haji. Nah itu nanti kalau meninggal nggak usah badalkan, biarin aja dia situ. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Maka kepada guru-guru kami, mohon dibantu. Jamaah kita, kloter Aceh ada 12 kloter yang tergabung dari 23 kabupaten kota dengan jumlah jamaah kuota awal 4.393, ada kuota tambahan 258 berjumlah 4.651 jamaah. Mohon dibantu jamaah-jamaah kami dari Banda Aceh, Aceh Besar, karena kita ini terdekat. Bimbinglah mereka. Kita bulatkan niat, di samping ibadah kita juga membantu orang lain. Luar biasa pahala membantu orang lain. Karena di haji kita disuruh bersedekah dan banyak membantu orang lain. Dan disitulah nanti akan menjadi haji yang mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tiada lain balasannya adalah surga. Rukun haji, syarat wajib haji tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah peraturan haji. Gelombang pertama turun di Madinah, mikatnya di Bir Ali, terus ke Mekah, nanti pulang lewat Jeddah. Kita Aceh semuanya gelombang kedua turun di Jeddah, terus umrah ke Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah, nanti pulang lewat Madinah. Kalau dulu semuanya turun di Jeddah, tapi ada perubahan-perubahan. Kita turun di 2 tempat dan berangkat di 2 tempat, dibagi dengan 2 gelombang. Ada yang petugas, silakan laksanakan tugas, semoga mabrur. Terserah orang mau bilang apa. Karena dulu ada yang bilang, oh nyan Haji Abidin, haji atas biaya dinas, nggak apa-apa, silakan berangkat. Ada yang bilang itu haji kosasih, ongkos dikasih, nggak apa-apa. Kalau ada yang kasih ongkos, silakan berangkat. Ada yang bilang itu Haji Nurdin. Kemarin Pak Nurdin jadi petugas haji, pembimbing ibadah. Apa Haji Nurdin? Nurut dinas. Di sana ada inspektorat, di sana ada BPK, di sana ada Komisi 8 DPR RI. Karena nurut dinas mengawasi dia dapat haji. Ada juga Haji Mansur, halamannya digusur. Nah, itu terutama yang Aceh Besar, 1 hari daftar sampai 7 orang, 8 orang. Kami tanya, ini rame dari mana uangnya, Bu? Jalan tol. Kamu fikir hana lagut, hutun Allah. Tapi Allah beri rezeki, kamu daftar. Gara-gara tanahnya digusur daftar haji. Ada juga Haji Badri, haji biaya sendiri. Dia daftar, dia tabung dari awal, dia jual tanah, dijual sapi untuk berangkat haji.
Dulu masa mertua saya berangkat haji, beliau beri nama Haji Abu Bakar. Haji atas budi baik Golkar. Nah, itu mertua saya waktu itu Pak Usman Latif. Beliau dapat hadiah dari Bustanul Arifin 100 juta. Waktu itu ongkos naik haji cuman 14 juta. Berangkatlah istri beliau 3, anak 2, kemudian ditambah dengan masyi 1. Yang penting rukun dan wajib hajinya kita laksanakan, kita akan menjadi mabrur. Yang enggak boleh, kata guru saya, haji tomat. Pergi tobat, pulang kumat. Nah, ini yang enggak boleh. Kenapa? Karena di sana, ini menurut Cik Pan ketika memberi manasik. Saat kita mikat di hotel, kita pakai pakaian putih-putih. Saat itu tanggalkan pakaian warna-warni. Buka pakaian kesombongan dan keangkuhan. Campakkan jauh-jauh pakaian munafik. Kita sedang memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda. Sesungguhnya segala puja dan puji. Wan ni'mata. Seluruh nikmat. Ongkos naik haji, gaji, rumah, anak, istri, lah kawal mul. Semuanya darimu ya Allah. La syarikalak. Kekuasaanmu tiada tandingannya. 8 Zulhijjah bergerak ke Arafah. Di sana kita merebahkan diri. Besok 9 Zulhijjah siap-siap wukuf. Ketika tergelincir matahari kita masuk waktu wukuf. Wukuf asal katanya wakaf, artinya berhenti. Dalam hidup kita sudah berumur 50, 56, 60 tahun. Kita sudah berjalan di padang pasir kehidupan. Kita ada dosa dan salah kepada Tuhan. Dosa dan salah kepada anak, istri dan suami. Ya Allah, aku berhenti ya Allah di hadapanmu. Dari segala maksiat, dari segala dosa, dari segala kealfaan. Kita berada di Arafah, asal katanya Arafah, ta'aruf. Perkenalkan diri kepada Allah. Ya Allah, inilah hambamu yang lain. Aku dari pelosok negeri. Aku banyak dosa ya Allah. Ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Dosa anak-anakku ya Allah. Aku sudah sampai kemari karena nikmat-Mu. Sampaikan pula anak-anak kami kemari tahun depan ya Allah. Arafah miniatur padang mahsyar. Minta kepada Allah apa yang kita minta. Ketika matahari ditelan oleh gelapnya malam, jamaah bergerak ke Musdalifah. Di sana kita memilih batu dan berniat mabit. Sebab jamaah-jamaah saya kasih lurus. Apa arti mabit, Bu? Bermalam. Apa arti makbit? Adik mama. Karena ada jamaah tanya ino makbit malamnya. Padahal makbit adik mama. Mabit bermalam. Di Mina, di mana kita bermalam? Kita menginap di hotel sejuta bintang. Kita beratapkan langit. Kalau panas-panaslah di situ, kalau dingin-dinginlah di situ. Lantainya tanah. Kalau bapak ibu membawa bekal, tikar lipat, duduk dan tidurlah di situ di tanah dan berdebu. Muka kita pucat dan lusuh. Kita menuju kepada keridhaan Allah. Lewat tengah malam bergerak menuju Mina. 10 Zulhijjah kita melontar Akabah. Di sini ada pelajaran. Ketika melontar Akabah, kita tidak lagi berteman dengan syaitan ketika pulang dari haji. Melontarnya pun penuh dengan khusyuk dan tidak kesetanan.
Karena ada jamaah begitu dia lontar, nyempak nah. Bismillahi, Allahu Akbar. Dia lempar batu, dia lempar sandalnya, dia lempar aqua, dia lempar tasnya. Begitu pula nggak ada sandal, jalan udah mereng-mereng, kakinya terkupas dan payah diobati. Jadi makna dari melontar tidak bersekongkol dengan syaitan. Ada sebuah anekdot, seorang bapak lempar kuat-kuat. Bismillahi, Allahu Akbar. Batunya mantul sama dia. Kena pula saya, dilempar lagi. Bismillahi, Allahu Akbar. Mantul lagi. Yang ketiga ditangkap batunya. Rupanya ada tulisan. Sesama setan jangan saling melempar. Oh, saya setan juga, katanya. Akhirnya dia perbaiki dirinya menjadi manusia yang taat kepada Allah. Besok 11, 12 Zulhijjah melontar ula, wusta dan Aqabah. Silakan pulang ke Mekah 12 Zulhijjah, nafar awal. Boleh melanjutkan 13 Zulhijjah, keduanya tidak ada dosa dan mendapat pahala sama-sama baik. Sampai di Mekah 13 Zulhijjah, kita laksanakan tawaf ifadah. Tawaf adalah simbol mengelilingi rumah Allah. Orang pulang dari haji insya Allah akan selalu mencari rumah Allah. Kenapa? Watai gampung belum berangkat haji sabe mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Watai teruk gede merumpuk Kaabah, nyopak Kaabah ya Allah. Langsung ketemu dengan Baitullah. Maka kita tawaf. Pulang dari haji, jangan tinggalkan masjid. Ciri-ciri mabrur. Dulu tidak jamaah, pulang haji jamaah. Dulu tidak taat, pulang haji taat. Bagaimana kalau padat? Berdoa kepada Allah. Allahumma yassirli wa la tu'assir. Silakan jalan. Allah beri kelapangan dan kemudahan. Dulu ada yang usul. Arab Saudi negeri kaya. Waktu tawaf kan padat, takut terinjak-injak. Bagaimana Ka'bah itu pakai hidrolik? Buat hidrolik, Ka'bah aja diputar 7 kali, nanti orang berdiri. Yang mana Hajarul Aswad? Itu. Bismillahi, Allahu Akbar. Lalu Ka'bahnya mutar, kita zikir. Kita berdiri, nanti udah 7 kali bubar, tidak boleh. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah olehmu manasik daripada apa yang aku telah lakukan. Secara psikologis, kalaulah Ka'bah yang diputar, kita takut orang nanti pulang dari haji. Bukan orang yang bergerak mencari masjid, tapi masjid jalan-jalan cari orang. Ini yang kita takut. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awas, masjid raya lewat. Mau jemput orang ke Jambu Tape. Itu di Simpang 5 macet. Tapi sangat indah ketika suara azan terdengar. Kita pakai pakaian putih-putih. Dari penjuru lorong, dari sudut-sudut negeri. Orang memenuhi seperti laron-laron kecil untuk menjumpai cahaya, untuk menemui Tuhannya. Setelah tawaf, salat sunat di makam Ibrahim, berdoa di multazam, ke belakang minum air zam-zam. Ketika haus hilang dahaga, ketika lapar mengenyangkan, ketika sakit menjadi obat. Naik ke bukit Safa untuk sa'i. Sa'i adalah lambang kegigihan Siti Hajar. Bagaimana anaknya kecil ditinggalkan di bawah lembah Ka'bah. Ketika haus dia melihat di sudut sana ada Fata Morgana. Dia sangka itu air. Lalu ketika sudah 7 kali keluarlah air yang terpancar. Zam-zam, zam-zam. Terharunya seorang ibu mendapat air yang ketika kehausan. Orang pulang dari haji akan gigih, terus berusaha, terus bekerja dengan baik. Apakah dia aparatur sipil negara? Apakah dia pedagang? Apakah dia petani? Apakah dia sebagai seorang kontraktor dan sebagainya? Dia gigih. Wa tijaratan lan tabur.
satu perniagaan yang tidak pernah rugi. Inilah Bapak Ibu filosofi daripada ibadah haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kami berangkat haji dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan sehat, menjadi haji yang mabrur. Yang belum haji silakan mendaftar. Zaman dulu kata orang tua saya, naik haji itu 100 mayam emas. Sekarang enggak, 25 juta tabung. Nanti waktu mau berangkat baru dicukupkan berapa biayanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon diperbanyak maaf. Mari kita akhiri acara ini dengan doa semoga diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur kepadamu seraya memanjatkan doa. Semoga engkau berkahi acara pembinaan aparatur sipil negara, halal bihalal dan pelepasan jamaah haji pada hari yang mulia ini. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, bersihkanlah hati kami. Kami mengulurkan tangan sesama kami saling memaafkan. Engkaulah Tuhan yang maha pemaaf dan maha pengampun. Segar dan bahagiakanlah kehidupan pekerjaan kami, kehidupan dan persaudaraan kami ya Allah. Siapa yang berkasih sayang di bumi, Engkau turunkan kasih sayang dari langit ya Allah. Hindari kami membuat kerusakan. Jauhi kami ya Allah azab-Mu yang Engkau turunkan dari langit. Allahumma ya Allah, tahun ini teman-teman kami 20 orang akan berangkat menuju ke rumah-Mu ya Allah. Sehatkanlah mereka dalam perjalanan ya Allah. Sehatkanlah mereka ketika sampai di Baitullah ya Allah. Sehatkan mereka ketika berada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Sehatkan mereka ketika kembali ke tanah air ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami ya Allah. Kami yang hadir di sini, dapatkan pula kami menuju ke rumah-Mu di Baitullah ya Allah. Kami juga rindu Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah salam dan salawat kami kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Allahumma anta rabbuna alaika tawakkalna wa anta rabbul arshil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Haji Abdul Aziz SAG yang telah memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat dengan pencapaian penyampaian yang sangat menarik kepada kita semua.
khususnya kepada jemaah haji yang akan bersiap-siap dengan nama Allah di tanah suci, kiranya mendapat haji mabrur dan kiranya berhadir juga mendapat